Mohon perhatiannya sebentar anak-anak. Ya. Sebentar. Di sini dulu. Ayo. Sekarang saya. Ya. Ini tuh. Oh, tak ada. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebentar ya. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dibuka. Terima kasih Mbak. Sebelumnya teman-teman kalian ada yang telat nih. Bisa dijelaskan Mbak kenapa? Saya telat banget Bu. Telat nih. Kenapa tuh? Karena tadi malam begadang. Iya. Baca buku. Lain kali jangan diulangi Mbak. Mohon maaf ya Bu. Ya. Mari Bu. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek daftar kehadiran anak-anak. Nanti pas namanya Ibu panggil, anak bisa menyebutkan satu kata yang diketahui terkait atau satu kata mengenai sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada Mbak Umi Maisaroh. Hadir Ibu. Satu kata. Pencernaan Ya. Anus Ibu. Oh iya. Terus ada Mbak Adel. Usus besar, Bu. Ya. Terus ada Mbak Ira. Terus ada Mbak Zakia. Lambung. Anus ngurung. Hari ini yang tidak masuk siapa? Mbak Ceria masuk Bu. Titik Bu yang nggak masuk Bu. Oh iya, itu kenapa itu? Kan ada lagi. Itu kita Itu masuk. loh. Enggak. Oh iya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari terkait sistem pencernaan manusia beserta gangguannya. Nah, di sini terdapat dua tujuan. Yang pertama nanti anak akan mempelajari terkait menganalisis keterkaitan struktur, fungsi organ, serta gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua nantinya anak-anak juga akan mendemonstrasikan secara sederhana bagaimana proses pencernaan secara mekanik dan kimia. Kemudian ibu ingin bertanya nih, kira-kira gangguan sistem pencernaan apa yang kamu ketahui atau bahkan pernah mengalaminya? Mulas. Terus apa lagi? Uang. So, jawabannya benar sekali ya anak-anak, karena muntah, mual, diare itu disebabkan oleh beberapa faktor, bisa dari virus maupun kita salah dalam konsumsi makanan. Kemudian ini anak-anak, mengapa makanan itu harus dikunyah terlebih dahulu sebelum kita telan? Ada yang Saya. Saya tidak bekerja terlalu keras. Iya, terus Untuk mengoyang-ngapain menjadi tantangan yang lebih kecil. Iya, terus ada lagi. Biar Siang sampai sore. Oh iya. Betul. Jadi kenapa makanan yang kita makan harus dikunyah terlebih dahulu seperti yang jawab di situ Mbak Jari, Mbak Diva, supaya makanannya Nanti tadi malam mungkin dan kemudian di banyak dalam lambung tidak terlalu bekerja keras. Nah, di pencernaan sendiri itu ada dua, yaitu yang mekanik dan kemarin kan tadi di laporan di lab formal jual 300 ada pajak di sistem pencernaan sendiri itu ada beberapa bagian organ. Yang pertama ada mulut, di mana mulut sendiri merupakan jadi bagian organ yang pertama dalam proses makanan untuk memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil yang disebut mekanik. Kemudian di mulut juga menggunakan
pencernaan kimiawi berupa enzim petialin yang dimana dia mengubah karbohidrat menjadi gula sehingga mudah diserap. Yang kedua, strukturnya ada struktur esofagus. Esofagus sendiri akan membawa makanan dari mulut menuju ke lambung. Di lambung sendiri nanti makanan akan dicerna atau dipecah dengan bantuan asam lambung dan enzim supaya nutrisi bisa diserap oleh tubuh. Kemudian di usus halus ini nantinya makanannya nanti akan disebarkan ke seluruh tubuh untuk yang membutuhkan. Nah, selanjutnya ada usus besar. Di usus besar ini dia hanya menyerap air dan mineral dan proses pembentukan feses. Kemudian di rektum sendiri ini nanti fesesnya akan disimpan di situ sebelum dikeluarkan. Bisa punya Berikut fungsi struktur organ yang sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya ibu akan mengajak anak-anak untuk mendemonstrasikan secara sederhana terkait proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, sebelum itu ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok bisa depan belakangnya saja. Ya, ini alamatnya 1, 2, 3, 4. Tenang anak-anak. Oke. Setelah pembagian kelompoknya, ibu akan menjelaskan bahan apa saja yang diperlukan untuk mendemonstrasikan pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Ini ada plastik, kemudian ada sendok, ada cuka, dan ada pisang. Sebelum itu ibu akan mencontohkan bagaimana mendemonstrasikan sebelum anak-anak beserta kelompoknya mendemonstrasikan beserta kelompoknya. Kemudian ibu akan membagikan LKPD terkait LKPD-nya hanya berisi hasil pengamatan saja. Jadi kalian hanya menulis hasil dari pengamatan kalian gitu. Karena ringkas nggak apa-apa. Karena plastiknya kecil, pisangnya besar, mungkin yang dipakai cuma kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Karena nanti ini yang dari susah ininya untuk di ya tuh. Ya, anak-anak bisa diperhatikan. Kita hancurkan sampai benar-benar halus. Nah, pada proses ini itu tuh disebut proses pencernaan mekaniknya, seperti proses ya seperti di mulut kita hancurkan seperti ini. Nah, setelah dihancurkan, kemudian kita beri cuka sekitar 3-4 sendok saja. Kemudian didiamkan selama 1 menit ya. Itu cuka bakso, Bu? Ya. Baksonya mana tuh? Oh ya, baksonya belum buka ya, Mbak? Masih tutup. Boraks. Agak boraks. Ada nih. Kok nunggu boraks? Biasanya ini bakul. Iya, mahal biasanya. Iki nggak disiapkan dia nih. Setelah itu kita campurkan. Nanti debat Sebelum itu kita diamkan selama 1 menit untuk diamati terkait perubahan yang terjadi sebelum dikasih cuka. Iya kan? Ya. Ibu akan membagikan setiap kelompoknya. Bu Adel kepengen pisangnya, Bu. Oh iya, sebentar. Semua dapat pisangnya. Aku mau selirang deh. Selirang. Kalau sobat nih gue sorry ya, aku nggak tahu. Tahu nggak itu selirang? Oh no. Ayo kok. Pisang boleh apa ya? Sisanya dimakan boleh. Bu itu mau bazir nggak sih, Bu? Enggak, kan cuma sedikit. Nanti sisanya bisa dimakan.
Oh iya. Cing aku. Semua tuh mau mendem. Tanya ibu taruh sini ya Nana kalau mau itu. Cuma aku juga. Iva, gedangnya sautoh gitu. Bisa. Makanya ya. Enggak, kenal lama. Jika ada pertanyaan atau bingung bisa ditanyakan ya Is, ngira tenan. Is nanti kok bentuk beripat kok bisa bentuk beripat kenapa harus menghancurkan kok Oh kamu udah tahu? kaya apa ya rasa dolanan ngono kuwi iso iki ada menulis ana kodame berarti terlalu over nih ana kodame apa tas ini gemini koncoku itu kok iki beberapa kali Setelah kalian mendemonstrasikan jangan lupa tuh catat ya hasilnya. Iya ibu. Ya bu. Sembari menulis enggak lem ya anak-anak namanya juga Aku belum mandi bu, makanya tambah segalanya. tenang saru kira-kira apakah sudah selesai Nana? Nah setelah ini setiap perwakilan kelompok bisa maju untuk menyampaikan secara ringkasnya saja terkait hasil pengamatannya. di kono cuma Ya. Ya, setiap perwakilan kelompok. Ya. Ya, sekarang. Ya. Apa sih? kayak sama yang enak matamu mau nonton kok cedak Aku sih, aku bisa orang keris. rana keli sih Itu nggak apa-apa. Bisa orang keris. gimana rupa aku lah Jadi hasil demonstrasi kelompok 1 pada proses mekanik hanya terjadi perubahan pada ukuran pisang yang semakin hancur, sedangkan pada proses kimiawi terjadi perubahan tekstur karena bantuan zat kimia dan juga cuka. Baik, dari kelompok 2 itu dapat disimpulkan bahwa pencernaan mekanik itu membuat pisang menjadi hancur tanpa penyusutan atau mengubah zat penyusunnya. Sedangkan pencernaan kimiawi itu menyebabkan penguraian sehingga teksturnya itu lebih lunak dan menyatu. Baik, perwakilan dari kelompok 3 yaitu hasil demonstrasinya pada pencernaan mekanik yaitu pisang berubah bentuk menjadi lebih kecil karena dihancurkan, sedangkan pada pencernaan kimiawi tekstur buah pisang lebih lembek setelah ditambahkan cuka. Kalau dari kelompok 4 hasil demonstrasinya itu jadi di proses pencernaan pada pisang itu hanya dihancurkan secara fisik saja. Sementara pada pencernaan kimiawi itu mengalami perubahan tekstur karena penambahan cuka tadi. Tepuk tangan. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan kepada itu atau ingin bertanya dengan kelompok lain kenapa hasilnya beda? mana keris sama aku juga keris Eka jadi keris-kerisan kalau baju
Ibu mau tanya, jadi setelah melakukan demonstrasi tadi itu apa yang akan terjadi jika asam lambung dalam tubuh itu terlalu banyak atau sedikit, Ibu? Ya, kira-kira kenapa anak-anak, kenapa asam lambung itu bisa banyak dan bisa sedikit dan mempengaruhi tubuh kita? Tentunya kalau asam lambungnya terlalu tinggi, otomatis dinding lambung akan mengalami reaksi berupa yang dapat mengganggu pencernaan kita, yang bisa menimbulkan berupa GERD, yang dimana asam lambungnya naik ke kerongkongan gitu. Kalau asam lambungnya terlalu sedikit, nanti akan mempengaruhi proses pencernaan berupa pada pemecahan protein, yang dimana nanti perut kita itu akan terasa lebih kayak mual begitu. Nah, terima kasih Ibu. Ya. Beri tepuk tangan lagi. Oke. Mau tanya. Oh iya. Izin bertanya ya Bu. Katanya kan biasanya kalau asam lambung naik itu sering dikaitkan dengan pikiran. Oh, Itu gimana Bu? Emang benar ya Bu? bisa karena asam lambung sendiri kan nggak hanya harus faktor dari tubuh kita sendiri, Iya. tapi bisa dari psikologi juga, yang kebanyakan pikiran kan hormonnya juga semakin naik. Thank you Bu. Dari keempat kelompok jawabannya benar, nggak ada yang salah ya. Di mana proses mekanik sendiri itu tentunya cuma seperti proses pemecahan makanan yang di mulut, sehingga tekstur pisangnya cuma hancur saja, nggak seperti yang di mekanik yang ditambahi cuka. Dia akan lebih teksturnya lebih lembek dan tidak menyatu dengan air cukanya begitu. Oke, beberapa gangguan sistem pencernaan juga. Ini seperti yang sudah kalian sebutkan di awal tadi, ada hanya di mana Pulang ambil makanan. terjadi peradangan pada dinding lambung akibat asam lambung yang berlebihan yang disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Kemudian ada diare yang disebabkan oleh E. coli, sehingga anak-anak kalau makan itu diusahakan menggunakan alat makan yang bersih. Kemudian kalau bisa memilih atau membeli makanan yang di tempat penjualnya itu bersih, menghindari yang ada lalat jauh. Kemudian ada gangguan seperti konstipasi, yaitu kesulitan membuang air besar karena kurangnya serat. Jadi untuk anak-anak kos jangan makan ayam geprek terus ya. Ya. Oh, konstipasi itu begelen Bu. Iya. Nah, aku nama apa ngono aku. Kamu konstipasi. Kemudian ada gangguan pada appendicitis, yaitu peradangan pada usus buntu. Selanjutnya ada seperti yang sudah dijelaskan tadi, naiknya asam lambung ke kerongkongan. Kemudian bagaimana sih cara Itu apa Bu? menjaga sistem pencernaan? Saya di situ Bu. Iya, yang pertama ada makan makanan bergizi, yang tentunya kalian harus bisa membedakan makanan yang porsinya cukup dan porsinya over. Kemudian anak-anak harus banyak meminum air putih sehingga tidak menimbulkan rasa kurang air atau dehidrasi, ya, dimana tubuh kita kan harus meminum asin. Kemudian menjaga kebersihan makanan seperti yang sudah dikatakan tadi. Lalu rajin berolahraga, ringan-ringan saja, nggak harus langsung nge-gym, begitu nggak usah. Ya, ringan-ringan. Itu mas ya Bu itu. Ya, yang penting konsisten, nggak harus olahraga sebulan sekali, itu malah tidak bagus. Selanjutnya, untuk mengukur pemahaman anak-anak terkait pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian dapat menyimpulkan terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, Mbak Iva, silakan. Oke, jadi berdasarkan tadi apa yang saya pelajari Bu, bahwa pencernaan makanan pada manusia itu tadi terjadi melalui kerjasama organ-organ pencernaan yang dibantu oleh ada dua proses tadi, ada mekanik sama kimiawi.
Kemudian pencernaan mekanik itu membantu menghancurkan makanan menjadi lebih kecil. Kalau misalkan pencernaan kimiawi itu untuk menguraikan makanan dengan bantuan enzim dan asam lambung, sehingga tubuh dapat memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari seperti itu, Ibu. Oke, beri tepuk tangan anak-anak. Jadi yang dikatakan Mbak Iva betul ya, yang dimana proses pencernaan itu berlangsung secara mekanik dan kimiawi yang didukung dengan beberapa struktur organ yang saling berhubungan, yang dimana kemudian kedua proses pencernaan mekanik dan kimiawi itu akan mengubah makanan menjadi zat yang lebih sederhana supaya dapat diserap oleh tubuh, sehingga sistem pencernaan perlu dijaga untuk mencegah berbagai gangguan pencernaan seperti tadi kayak mah, diare maupun GERD. Nah, selanjutnya anak-anak bisa membarcode ini untuk merefleksi diri, harus dikerjakan sekarang. Yang pengerjaannya bisa sampai nanti malam pukul 9 saja. Kemudian ada oleh-oleh tugas, bukan tugas ya, oleh-oleh saja, yaitu post-test. Anak-anak bisa mengerjakannya nanti di rumah sampai pukul 9 malam. Kemudian berikut ada barcode materi yang bisa scan. Nanti juga Ibu akan share PPT-nya ke grup. Oke. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Atau ada yang ingin mau ditanyakan? Nah, jika tidak ada, mungkin ketua kelas bisa menutup. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa cukup. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat menjalani hari-hari ini. Tenang. Jangan lupa menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan memilih atau membeli sesuatu yang sehat-sehat ya anak-anak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.